Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan bersemangat. Kami penyuluh pertanian dari BPP Arjasa Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur bersama petani akan melaksanakan praktek pembuatan biosaka. Apa itu biosaka? Saya yakin insan pertanian sudah tidak asing lagi dengan istilah ini. Ya, biosaka adalah inovasi berbentuk ramuan yang ditemukan oleh seorang petani asal Blitar bernama Bapak Muhammad Ansar. Biosaka berasal dari kata bio yang berarti hidup, kemudian saka yang merupakan singkatan dari selamatkan alam kembali ke alam. Baik Sobat Tani, sebelum kita melakukan praktek pembuatan biosaka, kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu kita harus menyiapkan alat dan bahan. Nah, sekarang saya sudah siap di sini untuk mencari bahan-bahan yang akan digunakan pada saat pembuatan biosaka. Nah, pemilihan bahan biosaka, tumbuhan atau rerumputan ini merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dari biosaka itu sendiri. Lalu bagaimana tanaman atau tumbuhan rerumputan yang tepat untuk bahan biosaka? Antara lain yang pertama yaitu kita pilih di sini ya. Jadi ini salah satu contohnya Sobat Tani sekalian. Nah, tanaman yang kita ambil adalah tanaman yang sehat dan pada fase pertumbuhan yang optimal dengan ciri-ciri yang pertama yaitu bebas dari serangan hama dan penyakit. Kita lihat bahwa tanaman atau daun yang saya ambil ini secara fisik sempurna, tidak ada lubang, kemudian fisiknya sempurna, lentur, tidak kaku, sedangkan apabila terkena penyakit akan ada bercak. Jadi apabila tanaman tersebut ada bercak sedikit saja, maka lebih baik kita sortir saja atau kita buang, tidak kita masukkan sebagai bahan pembuatan biosaka. Kemudian selain bebas dari hama dan penyakit, tanaman yang kita ambil harus tidak menunjukkan gejala kekurangan defisiensi unsur hara. Jadi tanamannya warnanya itu seimbang, seragam, kemudian segar dan rata. Apakah harus hijau? Warna daunnya tidak. Jadi yang penting tanaman itu sehat dan pada fase pertumbuhan yang optimal. Kemudian yang selanjutnya, sebaiknya tanaman yang kita gunakan sebagai bahan biosaka adalah tanaman-tanaman yang kita ambil di sekitar kita. Jadi konsepnya itu spesifik lokalita, memanfaatkan kearifan lokal. Sebaiknya pula kita bisa mengambilnya di lokasi yang ekstrim. Ekstrim ini artinya minim media tanam, kemudian minim air ataupun tergenang air, tetapi tumbuhan itu tumbuh dengan baik. Artinya apa? Tumbuhan tersebut memiliki daya adaptasi yang tinggi, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita menemukan tanaman-tanaman yang sesuai dengan kriteria di atas, maka kita kumpulkanlah ya bahan-bahan tersebut minimal 5 jenis tanaman. Lebih banyak lebih bagus, seperti itu. Jadi itu saja kriteria dari bahan atau tumbuhan rerumputan yang bisa kita manfaatkan untuk pembuatan biosaka. Mari kita cari ke lahan untuk digunakan pada praktek hari ini. Baik Sobat Tani, tadi kita sudah mengumpulkan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk pembuatan biosaka, yaitu tumbuhan. Bahan lainnya yaitu kita membutuhkan air. Jadi untuk pembuatan biosaka sendiri cukup simpel ya. Nah, bahan sudah kita siapkan. Selanjutnya kita mempersiapkan alat untuk pembuatan biosaka. Antara lain kita membutuhkan corong, kemudian gayung, saringan, botol air mineral. Ini bisa diganti dengan wadah yang lain asalkan ada penutupnya. Kemudian yang terakhir kita membutuhkan alat TDS meter. TDS meter ini fungsinya untuk mengetahui jumlah padatan yang terlarut dalam air. Satuannya ppm atau part per million atau miligram per liter, seperti itu.
Selanjutnya, karena alat dan bahan sudah tersedia, kita langsung praktek. Nah, langkah yang pertama, kita masukkan air ke dalam baskom. Kebetulan ini sudah masuk ya, airnya ke dalam baskom. Nah, teman-teman sudah siap-siap. Nah, ini sebelum kita memasukkan, saya minta tolong teman saya untuk mengukur TDS air terlebih dahulu sebelum dilakukan peremasan. Tolong Pak Irfan. Baik, setelah dia lakukan pengukuran pada air memiliki TDS 418. Nah, sekarang kita mulai melakukan pembuatan larutan Biosaka. Lalu kita nanti setelah hasilnya jadi, kita lakukan lagi pengukuran TDS. Untuk pembuatan Biosaka sendiri sangat mudah, kita hanya cukup meremas saja. Tidak perlu sampai hancur ya, jadi diremas hingga sari dari tanaman ini bercampur atau homogen dengan larutan. Oh ya Sobat Tani, untuk pembuatan Biosaka ini kita tidak hanya menggunakan tangan ya, tapi kita juga melibatkan hati. Jadi sikap hati yang positif, kemudian ikhlas dan tulus akan memberikan energi yang positif bagi larutan Biosaka. Pastikan bapak-bapak di sini bahagia ya. Bahagia ya Pak ya? Sobat Tani, dalam pembuatan Biosaka, peremasan tidak boleh diganti oleh orang lain ya, dan juga tidak ada istirahat. Jadi peremasan tetap dilakukan hingga larutan itu homogen. Mengenai waktunya tidak ada standar waktu, yang penting dirasakan saja seperti kita memeras santan. Apabila sarinya sekiranya sudah tidak ada, maka kita hentikan saja peremasan seperti itu. Baiklah Sobat Tani, apabila peremasan sudah dirasa ringan dan larutan sudah homogen, maka kita selanjutnya melakukan penyaringan. Setelah kita melakukan penyaringan, langkah selanjutnya yaitu kita mengukur kembali TDS dari larutan. 689. Jadi tadi sebelum kita melakukan peremasan, TDS dari air adalah 418, dan setelah dilakukan peremasan dan kita mendapatkan larutan dari Biosaka, maka kita mendapatkan TDS sebesar 689. Jadi artinya ini 689 mg jumlah padatan yang sudah terlarut dalam 1 liter air, seperti itu. Sobat Tani, perlu diketahui bahwa dengan penggunaan Biosaka, menurut pengalaman dari Bapak Muhammad Asar, dapat menghemat penggunaan pupuk 50 hingga 90%. Namun Biosaka setelah diteliti bukanlah pupuk, tetapi elisitor. Elisitor itu adalah senyawa kimia yang secara alami dikeluarkan oleh tanaman dalam bentuk sinyal atau gelombang sebagai bentuk mekanisme pertahanan tanaman terhadap serangan hama atau patogen. Selain itu, elisitor juga dapat mengaktifkan sel-sel tanaman dan materi genetik tanaman untuk mencari nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Baiklah Sobat Tani, tadi kami sudah bersama-sama melakukan praktek pembuatan Biosaka dan kami sudah mendapatkan 3 botol larutan Biosaka, masing-masing volumenya 1,5 liter. Setelah pembuatan Biosaka, maka larutan ini bisa langsung diaplikasikan, atau apabila Sobat Tani ingin mengetahui apakah larutan tersebut homogen atau tidak, kita bisa menunggu 24 jam, kemudian kebesokan harinya kita bisa mengaplikasikannya ke lahan. Jadi untuk padi dan jagung, dosis yang bisa kita gunakan untuk aplikasi Biosaka yaitu 40 ml per 15 liter air. Aplikasinya kita bisa lakukan pada pagi hari atau sore hari dengan menggunakan metode semprot berupa kabut, dan kita menyemprotnya cukup sekali saja, jadi tidak berulang-ulang, sehingga
sangat efisien sekali. Untuk 1 hektarnya kita hanya memerlukan 4 hingga 6 tangki, seperti itu. Terima kasih, demikian praktek yang sudah kita lakukan Biosaka pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan cepat percaya apabila Anda belum melakukan, maka Sobat Tani harus praktek di rumah dan jangan menyerah pada kimia sintetis apabila organik bisa menyehatkan lahan. Salam pertanian yang maju, modern, dan mandiri. Terima kasih.